Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih tentang puasa. Kita telah sampai kepada la biqal'i nukhomatin, tidak batal puasa dengan sebab mengeluarkan dahak. Minal batin, dari bagian batin, awid dimaghi, atau dari otak, dikeluarkan ila zahir, kepada bagian zahir. Fala yuftiru bihi, maka puasa tidak batal bihi dengan mengeluarkan nukhomah tadi, dahak tadi. In lafadhaha, jika dia melepehkan dahak tadi. Lafadhaha ini melepehkan, maksudnya jika dia mengeluarkan dahak tadi dari mulutnya. Kenapa tidak batal? Litakarruril hajati ilaihi, karena berulang-ulangnya kebutuhan ilaihi, kepada mengeluarkan dahak. Jadi mengeluarkan dahak, baik itu dari otak atau dari bagian dalam atau dari kerongkongan, kemudian setelah dahak tadi itu sampai ke bagian zahir mulut, kok langsung dia lepehkan, maka itu enggak membatalkan puasa. Tetapi kalau sudah sampai bagian zahir, kok dia langsung menelannya kembali, maka itu bisa membatalkan puasa. Amma lawit tala'aha, adapun lau seandainya ibtala'aha, seorang menelan dahak, ma'al qudrah, bersama dia mampu, ala lafziha, atas mengeluarkan dahak tadi, ba'da wusuliha, setelah sampainya dahak tadi, li haddi zahir, sampai kepada batasan zahir. Wa huwa, adapun batasan zahir itu adalah makhrajul ha, yaitu makhrajnya huruf ha, al-muhmalati, yang tanpa titik, fayuftiru, maka yang demikian itu membatalkan puasa qat'an, secara pasti. Jadi kalau seorang menelan dahak padahal dia mampu mengeluarkannya, setelah dahak tadi sampai ke bagian zahir mulut, yaitu maksudnya adalah makhraj huruf ha, maka kok dia menelannya, maka itu membatalkan puasa. Kemudian walau dakhalat dzubabatun, seandainya ada lalat ini masuk jaufahu, ke rongganya, misalnya masuk ke mulutnya, maka aftara, maka batallah puasanya, bi ikhrajiha, dengan mengeluarkannya dia lalat, mutlaqan, secara mutlak. Jadi ketika lalat itu sudah sampai ke kerongkongan, kemudian seorang tadi mengeluarkan lalat tadi, maka puasanya menjadi batal. Wajaza, dan boleh, lahu baginya, boleh baginya mengeluarkan lalat tadi, indarrahu baqauha, jika tetapnya lalat tadi itu bisa membahayakannya. Boleh baginya mengeluarkan lalat tadi, ma'al qada', tetapi bersama mengqada'i puasa. Kama, sebagaimana afta, telah berfatwa bihi, dengan hukum tersebut, syekhuna, guru kami. Jadi jika tetapnya lalat di dalam tenggorokan itu bisa membahayakan dirinya, maka boleh baginya mengeluarkan lalat tadi, tetapi wajib baginya mengqada'i puasanya, karena secara otomatis ketika dia mengeluarkan lalat tadi, maka puasanya menjadi batal. Wa yuftiru, dan menjadi batal puasa, bidukhuli ainin, dengan sebab masuknya benda, wa in qolat, meskipun benda tadi sedikit, masuknya benda tadi, ilama, kepada sesuatu, yusama, yang sesuatu tadi itu dinamai jaufan, yaitu rongga. Maksudnya adalah jaufaman marro, yaitu rongganya orang yang telah disebutkan di atas.
kabatini udhunihi, seperti masuknya benda tadi ke bagian dalam telinganya, au ihlilin, atau masuknya benda tadi ke bagian dalam ihlil. Jadi yang dimaksud dengan ihlil ini adalah wa huwa makhraju baulin walabanin. Yang dimaksud dengan ihlil itu adalah tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya susu. Wa illam tujawizil hasyafata, meskipun benda tadi tidak melampaui kepala kemaluan, awil halamata, atau tidak melampaui puting susu. Jadi masuknya benda ke dalam rongga tubuh kita itu bisa membatalkan puasa. Seperti benda tadi masuk ke bagian dalam telinga atau masuk ke lubang bagian dalam lubang buang air kecil atau lubang keluarnya susu. Meskipun benda tadi itu belum melewati kepala kemaluan atau belum melewati puting susu, itu tetap membatalkan puasa. Kemudian wawusulu isba'il mustanjiati, dan sampainya jarinya wanita yang sedang istinja, ila waro'ima, sampai kepada belakangnya sesuatu, yadharu, yang tampak apa sesuatu tadi, min farjiha, dari farjinya wanita yang sedang istinja, inda julusiha, ketika duduknya wanita tadi, ala qodamaiha, atas dua telapak kakinya, itu muftirun, sampainya jari tadi itu bisa membatalkan puasa. Jadi wanita yang sedang duduk ketika cebok, kok ada jarinya yang masuk ke dalam melebihi bagian yang tampak ketika dia duduk, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi yang wajib dibasuh oleh wanita ketika dia duduk cebok itu hanyalah bagian farjinya yang tampak ketika dia duduk. Kalau dia basuh selebihnya dari itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Wakada, begitu juga bisa membatalkan puasa wusulu ba'dil milati, sampainya sebagian ujung-ujung jari ilal masrobah, ke lubang dubur. Jadi sampainya sebagian ujung-ujung jari ke bagian dalam ke lubang dubur itu bisa membatalkan puasa. Wakada, begitu juga atlaqahu, telah memutlakkan pembatalan tadi al-qadhi husain, yaitu qadhi husain. Wa qayadahu, dan telah membatasi hu, pembatalan tadi, as-subukiyu, Imam Subuki, bima, dengan sesuatu, idza wasala syai'un, apabila sampai sesuatu, minha, dari ujung-ujung jarinya tadi, sampai ilal mahalil mujawwaf, itu sampai kepada tempat yang berlobang, minha, daripada masrobah tadi. Bikhilafi awaliha, berbeda dengan permulaan masrobah, al-muntabaqi, berbeda dengan permulaan lubang dubur, al-muntabiqi, yang tertutup. Fa innahu la yusamma jaufan, sesungguhnya permulaan masrobah tadi yang tertutup tadi itu tidak dinamai dengan jauf. Jadi kalau menurut Qadhi Husain, ketika ujung jari itu sudah sampai ke lubang dubur, itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau menurut Imam Subuki, yang membatalkan itu adalah ketika jari tadi itu sudah sampai ke lubang bagian dalam dubur. Wa al-haqah, dan Imam Subuki beliau menyamakan bihi, dengan permulaan lubang dubur yang tertutup tadi, beliau menyamakan dengan awal al-ihlil, yaitu permulaan lubang keluarnya air kecil, alladzi yadharu, yang tampak inda tahrikihi, ketika digerak-gerakkannya. Bal aula, bahkan yang demikian itu lebih utama.
Jadi lubang dubur yang tertutup itu disamakan oleh Imam Subuki dengan permulaan lubang buang air kecil. Artinya kalau jari tadi itu hanya sampai ke situ saja, belum sampai ke bagian dalam, maka itu enggak membatalkan puasa. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.